Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi ya di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberuntungan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces dengan tema kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Dan perlu diingat ya bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa berubah ya. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacanya juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan atau motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk Pisces. Kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang mungkin sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Dan pastinya ini tidak bisa 100% resonate dengan kamu ya, karena ini energi banyak orang. Tetap ambil pesan-pesan positif dari semua ini. Oke, di sini ada Mars. Ada Fight, ada Marionette, Cheerwheel. Oke, dan di sini ada Apology. Di sini ada Mars dan Fright. Oke. Saya melihat sepertinya ada yang sedang bermanis-manis di depan kamu ya. Ada yang penuh kepalsuan. Namun pada kenyataannya mungkin dia tidak semanis perkataannya, atau di sini ada seseorang yang mungkin penuh kepura-puraan kepada kamu. Seseorang yang tidak jujur dalam bersikap kepada kamu. Seperti seseorang yang memakai topeng untuk menutupi keegoisannya. Seseorang yang penuh kepura-puraan dan penuh kepalsuan. Artinya lain di bibir atau lain di hati. Okay? Apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Ini bisa tentang orang terdekat kamu, bisa itu teman dalam lingkungan pekerjaan kamu, rekan bisnis, atau mungkin bahkan seseorang yang sedang menjalin hubungan asmara dengan kamu, atau seseorang yang mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu. Artinya seseorang ini penuh dengan kepalsuan. Artinya penampilannya tidak sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan kepribadiannya. Karena bisa saja penampilan itu menipu ya. Artinya seseorang itu karena mungkin penampilannya yang terlihat mengesankan, membuat kamu atau siapa saja bisa percaya kepadanya. Namun pada kenyataannya penampilannya tidak sesuai dengan kepribadiannya. Kepribadian yang ternyata penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan. Jadi untuk itu di sini kamu harus lebih berhati-hati ya. Berhati-hati terhadap orang seperti itu, terhadap siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Hati-hati dalam memilih teman, apalagi dalam memilih pasangan. Oke? Kamu harus berhati-hati terhadap orang seperti itu agar kamu tidak jatuh hati terhadap seseorang yang penuh kepura-puraan. Karena nantinya kamu akan merasa tersakiti karena semua kebohongannya. Berhati-hati terhadap teman, terhadap pasangan,
Berhati-hati terhadap seseorang yang mungkin ingin masuk ke dalam kehidupan kamu saat ini. Kamu harus bisa membedakan, merasakan mana yang benar-benar tulus terhadap kamu, mana yang tidak tulus terhadap kamu, mana orang yang bisa bersikap apa adanya, dan mana orang yang penuh dengan kepura-puraan atau kepalsuan, agar kamu tidak terjebak dengan seseorang yang seperti ini, karena nantinya kamu akan merasa kecewa ya, pastinya merasa tersakiti, karena pada kenyataannya dia tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu berpikir dia tulus, atau kamu berpikir dengan kebaikannya, janji-janji manisnya, harapannya, ternyata semua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Seseorang mungkin yang penuh dengan kebohongan, penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Jadi untuk itu kamu harus berhati-hati terhadap orang yang seperti ini ya. Orang yang lain di bibir, lain di hati. Oke? Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan isi hatinya. Hati-hati dalam berteman, apalagi dalam memilih pasangan ya. Dan di sini ada marionette dan Cheerwheel. Karena di sini kamu jangan sampai bisa percaya terhadap kepalsuan seseorang. Kamu jangan pernah jatuh cinta terhadap percaya terhadap rayuan, mulut manis, atau percaya dengan janji-janji manisnya. Janji-janji manis seseorang yang penuh kepalsuan ya. Jangan sampai dia bisa di sini mengatur hidup kamu. Akhirnya pada saat kamu benar-benar mencintainya, terlalu percaya terhadap dia, akhirnya dia bisa mengatur hidup kamu. Jangan sampai kamu jatuh hati kepada seseorang yang penuh kebohongan, yang akhirnya dia bisa mengendalikan diri kamu di sini. Karena mungkin kamu terlalu percaya, kamu terlalu menggantungkan harapan kepada dia. Oke. Di sini mungkin artinya bisa saja ada musuh dalam selimut ya di sini. Kembali lagi, ada yang berpura-pura baik kepada kamu padahal sebenarnya dia ingin menghancurkan kamu. Semua ini bisa tentang menghancurkan hubungan asmara kamu, menghancurkan karir kamu, bisnis yang kamu bangun. Bisa tentang seseorang yang tidak ingin sepertinya melihat kamu bahagia ya. Mungkin akan ada saja orang yang seperti itu ya. Kan ada saja orang yang tidak suka ataupun suka terhadap kita. Semua itu tidak dipungkiri, itulah kenyataannya. Dalam hidup ada saja nantinya ada yang pro dan ada yang kontra dalam kehidupan kita. Akan ada saja orang yang iri dengan apa yang kamu capai, dengan keberhasilanmu, atau tentang apapun pencapaian di dalam hidupmu ya. Semua itu bisa saja terjadi, artinya di sini kamu harus lebih berhati-hati tentang siapapun yang masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, berhati-hati lagi tentang siapapun, teman, rekan bisnis, atau seseorang yang menawarkan cintanya untuk kamu, tapi di sini kamu harus yakin. Oke, di sini kamu harus yakin. Kamu di sini harus yakin, harus selagi kamu tetap berbuat kebaikan, melakukan hal yang positif, maka kebaikan juga akan datang kepada kamu di sini. Kamu harus yakin kepada diri kamu sendiri ya, tetap lakukan hal yang positif, hal yang baik. Selagi kamu terus berbuat kebaikan, melakukan hal yang positif, maka kebaikan juga akan datang kepada kamu. Dan di sini bisa saja seseorang yang telah mencurangi kamu atau membohongi kamu, bermain di belakang kamu. Di sini bisa tentang teman, tentang siapapun. Sepertinya dia akan meminta maaf kepada kamu. Dia mencoba untuk meminta maaf kepada kamu. Dia ingin mengakui semua kesalahannya kepada kamu ya. Oke. Berusaha untuk memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu, baik itu hubungan pertemanan, hubungan asmara, hubungan bisnis, apapun itu dia mencoba untuk mengakui kesalahannya. Ya mungkin terlihat ada penyesalan mungkin yang dia rasakan, tapi kembali lagi ya, kamulah yang lebih tahu, kamulah yang lebih merasakan apakah permintaan maafannya ini tulus atau tidak kepada kamu akan yang bisa merasakannya.
Oke, kalau memang pengakuannya, permintaan maafannya dan memang tulus dari hati, maka juga akan menyentuh hati kamu. Oke, di sini kamulah yang lebih paham, kamulah yang lebih bisa merasakan mana seseorang yang tulus kepada kamu dan mana orang yang tidak tulus kepada kamu. Sepertinya dia ingin mencoba memperbaiki kembali hubungannya dengan kamu karena mungkin dia telah mencurangi kamu di sini, telah membohongi kamu. Oke, kita lanjut untuk Pisces. Oke, hati-hati ya dengan semua ini, dengan orang yang mungkin bermuka dua atau yang lain di bibir lain di hati ya. Karena pasti akan ada saja orang yang tidak menyukai kita. Tapi kamu tetap ambil positifnya saja, tetap berbuat baik agar kebaikan selalu datang kepada kamu. Oke, sini ada the moon, sini ada ten of wands, sini ada seven of cup, sini ada six of wands, dan di sini ada the star. Terlihat ada zodiak yang sedang berdiri atau terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke. Dan kalau seandainya zodiak kamu tidak ada di sini, tapi cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, berarti ini resonate untuk kamu ya. Di sini ada the moon dan ten of wands. Saya melihat di sini ada sesuatu mungkin yang sedang tersembunyi ya. Terlihat di sini ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin sesuatu ini hampir kamu ketahui. Artinya di sini kamu harus bisa kuat. Kamu harus bisa kuat untuk bisa menerima kenyataan yang mungkin jauh dari harapan kamu selama ini. Kenyataan yang mungkin di sini sangat menyakitkan kamu ya. Di sini masih tersembunyi mungkin, tapi hampir kamu ketahui kenyataan yang mungkin menyakitkan kamu. Karena di sini terlihat ada ilusi, ada kebohongan. Kembali lagi, di sini adanya kepura-puraan, adanya kepalsuan di sini. Artinya di sini kamu jangan sampai tertipu dengan mulut manis, tertipu dengan harapan-harapan palsu. Harapan-harapan palsu seseorang terhadap kamu ya. Kamu harus bisa pastinya bisa menerima semua kenyataan yang memang harus kamu terima, meskipun mungkin itu menyakitkan, mengecewakan. Oke. Kamu harus bisa menerima semua kenyataan yang memang harus kamu terima. Inilah jalannya. Karena yakin sesakit apapun kenyataan yang kamu terima, suatu saat kamu akan berada di titik di mana kamu berpikir justru kenyataan itulah yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Oke? Dengan kamu mengetahui kenyataannya, justru hal itulah yang nantinya akan membuat kamu tenang, membuat kamu bahagia, membuat kamu lega. Oke? Dan pastinya sesakit apapun itu kamu harus menerima semua itu, karena di sini apa yang sudah kamu lakukan, dengan terus kuat, dengan terus bertahan, dengan menerima semua kenyataan yang menyakitkan kamu, terus yakin dengan kesabaranmu, menjalani semua keadaan mungkin yang penuh dengan kebohongan, keadaan yang penuh kepura-puraan, kepalsuan, baik itu tentang teman atau orang yang bahkan kamu cintai sekalipun ya. Yakinlah semua keadaan ini akan berakhir nantinya. Kamu harus yakin semua akan kembali baik-baik saja. Yang penting kamu fokus melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu, sesuatu hal yang positif untuk hidupmu. Dan kamu harus bisa menjauhi orang-orang yang membuatmu kecewa. Tinggalkan semua orang-orang yang penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan. Oke, kamu harus bisa meninggalkan orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya membawa pengaruh buruk kepada kamu, orang-orang yang hanya membawa kepalsuan, memberi harapan palsu kepada kamu. Kamu harus bisa melindungi diri kamu ya untuk hal-hal seperti itu, untuk orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Oke?
Dan di sini ada Seven of Cup dan Six of Wand. Karena mungkin terlihat di sini banyak hal sebenarnya yang ingin kamu wujudkan, banyak cita-cita yang ingin kamu wujudkan, banyak harapan yang ingin kamu capai. Bisa itu tentang mungkin memiliki hubungan yang serius, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang apa adanya, hubungan yang tidak ada kepalsuan ya, atau hubungan yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Apapun itu, hubungan pertemanan, hubungan asmara, kamu ingin hubungan yang apa adanya, hubungan yang penuh ketulusan. Oke, di sini kamu sudah lebih paham ya, kamu sudah lebih pintar lagi dalam menilai setiap orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, belajar, tentunya belajar dari kesalahan-kesalahan kamu dalam menilai seseorang yang mungkin awalnya kamu terlalu percaya terhadap seseorang, yang akhirnya kamu gampang dibohongi. Jadi untuk sekarang kamu lebih berhati-hati, kamu lebih tahu bisa membaca karakter orang, mana orang yang benar-benar tulus kepada kamu, mana orang-orang yang hanya penuh kepalsuan, orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kamu di sini. Kamu sudah tahu itu ya. Di sini tentang pilihan hidupmu, kamu harus fokus kepada salah satu harapan atau keinginan kamu. Oke, fokus kepada salah satunya dulu agar kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Pastinya di sini kamu sudah lebih paham ya dalam menilai orang. Kamu yakin kamu akan bisa membedakan mana yang tulus kepada kamu dan mana yang tidak tulus terhadap kamu. Karena pada akhirnya kamu akan bisa menemukan di sini. Kamu akan bisa menemukan seseorang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Seseorang yang apa adanya, seseorang yang tidak penuh dengan kepalsuan, tidak penuh dengan kepura-puraan, tidak hanya menawarkan janji-janji manis. Oke, seseorang yang apa adanya, yang sesuai dengan keinginan kamu. Seorang ini akan hadir untuk kamu, oke? Dengan semua kekurangan dan kelebihannya, tanpa ada yang dia tutup-tutupi dari kamu. Oke, seseorang yang jujur, seseorang yang tulus, apa adanya, apapun kekurangannya, apapun kelebihannya, tidak ada yang dia tutup-tutupi pada akhirnya dengan kamu. Dan sebaliknya, kamu juga akan bisa menerima semua itu ya. Oke, dan di sini ada the star. Pada akhirnya kenyataan yang membuat kamu tersakiti, kenyataan yang membuat kamu kecewa, kamu merasa dibohongi, apapun perasaan kamu di sini. Oke, pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Kenyataan itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Karena mungkin dengan mengetahui kenyataan itu, kamu bisa mengambil keputusan, kamu bisa bertindak, kamu bisa menjauhkan diri dari orang-orang yang penuh kepalsuan. Oke? Dan akan ada awal yang indah pastinya untuk kamu di sini, sesuatu yang baru untuk kamu. Sesuatu yang benar-benar pada akhirnya membuat kamu bahagia dengan mungkin menemukan seseorang yang benar-benar tulus kepada kamu ya. Istilahnya di sini harapan kamu tentang memiliki hubungan yang serius, hubungan yang tulus, hubungan yang tidak penuh dengan kepalsuan, kamu akan mendapatkan semua itu. Oke? Hubungan yang saling mencintai pastinya dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kamu dan dia miliki, tanpa ada yang kamu dan dia tutup-tutupi ya. Oke, segini dulu readingannya untuk Pisces, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Pisces dimanapun berada. Karena mungkin sebagian Pisces saat ini sedang merasakan kesedihan, kegelisahan, atau mungkin sedih karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan. Tapi yakinlah apapun kenyataan yang kamu hadapi, kamu harus bisa menerima semua itu dengan ikhlas, dengan rela, karena pada akhirnya kenyataan inilah yang akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Karena dengan mengetahui kenyataannya, kamu jadi bisa lebih baik, oke? Kamu jadi lebih bisa memutuskan hal yang terbaik untuk hidup kamu. Kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik, apa yang membuat hidup kamu bahagia, oke? Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
Oke, dan sampai jumpa di readingan kita selanjutnya. Bye.